Yaris Cross lagi teman-teman. Tapi kali ini bukan yang hybrid karena kita udah ngetes sebelumnya. Ini yang gasoline. Kami penasaran sebenarnya apakah ada yang berminat dengan mobil ini karena harganya hanya terpaut sedikit dengan yang hybrid. Lalu kira-kira apa yang buat mobil ini layak dipertimbangkan? Mari kita bahas, ini dia Toyota Yaris Cross gasoline. Tahan, mungkin tadi kalian banyak yang marah-marah di awal karena saya bilang harganya irisan dengan yang hybrid gitu ya. Ini iya teman-teman, karena Yaris Cross yang gasoline ini adalah versi yang termahal yang kami tes sekarang, yang harganya dijual di 420 jutaan. Harga yang cukup fantastis untuk sebuah mobil gasoline ya. Sementara kalau kalian pengen beli Yaris Cross yang gasoline lainnya, ada yang paling murah sebenarnya di tipe G, harganya 350, kurang lebih segitu. Dan ya mungkin di tipe yang itu harganya worth it. Karena harga yang ini irisannya sudah sedikit teman-teman dengan yang hybrid. Bedanya hanya 20 jutaan. Yang hybrid itu harganya start dari 440 jutaan. Ya sehingga menurut kami kenapa ya kalian harus beli mobil yang gasoline dengan harga 420 jutaan. Kira-kira apa yang ditawarkan mobil ini? Pertama, kita bahas dari desainnya teman-teman. Jelas yang gasoline ataupun yang hybrid punya desain yang sama, apalagi di tipe termahal ini nih. Ini juga dengan aksen yang sporty dalam tanda kutip karena dia pakai trim yang GR Sport dan dengan tambahan aero package segala macam sehingga memang tampangnya jadi sangar banget. Dan untuk yang ini, yang gasoline, dia nggak ada pilihan warna yang two tone teman-teman. Sehingga yang hybrid, kalau kalian lebih suka dengan warna yang agak rame, kalian bisa pilih yang hybrid. Ini adalah warna yang premium color sehingga harga lebih mahal. Tapi menurut kami memang secara tampilan agak mirip-mirip aja. Gak cuma dari luar yang sama teman-teman, di tipe termahal ini, interiornya pun terasa mirip-mirip. Walaupun ada satu hal yang menurut kami ngebuat jadi agak drop nih, yaitu di tipe termahal ini 420 juta tapi nggak pakai panoramic roof teman-teman kayak yang hybridnya. Sehingga ya kalau kalian pengen mobil dengan kabin yang terasa mewah dan lebih homey, jelas kalian harus pilih yang hybrid dengan panoramic roof. Tapi harganya memang terpaut jauh ya. Anyway, fasilitasnya sama teman-teman. Di tipe S ini juga sama ya. Armrest ada di tengah-tengah sini, headrestnya lengkap 3 buah, seatbelt lengkap. Space-nya ya cukup lah ya untuk saya yang punya tinggi 170 cm masih cukup lega dan fasilitasnya juga kurang lebih mirip-mirip. Lantas menurut kami satu hal yang bikin mobil ini jadinya beda banget dengan hybrid adalah di rasa berkendaranya. Yuk kita pindah ke depan dan saya akan ceritain kira-kira bedanya kayak apa sih. Meskipun ini Yaris Cross yang gasoline, kembar teman-teman dengan yang hybrid, beda mesinnya aja. Tapi feel menyetirnya ketika kalian masuk ke dalam kokpitnya, duduk di balik setirnya, itu bisa terasa beda teman-teman. Hal pertama yang bikin kita bisa langsung notice atau sadar kalau perbedaannya terlihat jelas adalah dari head unitnya nih. Head unit yang dipakai ini lebih kecil, ini sama kayak kepunyaannya Innova teman-teman. Tapi tetap lengkap informasinya, Apple CarPlay ada, Android Auto bisa, dan ya setidaknya untuk fitur-fiturnya sih nggak ada yang dikurangin lah. Jadi fine so fine. Bahkan around view monitornya pun bisa dipantau dari sini nih. Jadi ini mobil punya kamera 360 karena yang kita tes sekarang adalah Toyota Yaris Cross Hybrid gasoline yang paling mahal. Jadi fiturnya lengkap. Lalu teman-teman, di balik kemudian ini ketahuan ya kalau yang gasoline ini hadir dengan tone yang lebih sporty. Kenapa? Karena dia dibekali dengan pedal shift. Aduh, sayang banget yang hybrid enggak. Nanti saya ceritain kenapa yang hybrid itu nggak dikasih gitu ya, dan kenapa itu membuatnya jadi agak kurang menyenangkan untuk mengendarai. Tapi setidaknya kalau dari posisi berkendara sih ya yang gasoline ini ataupun yang hybrid sama aja teman-teman. Posisi berkendaranya sama, bisa juga diatur naik turun maju mundur, setirnya pun demikian, dan ya saya nggak ada masalah dengan itu. Bahkan untuk bantingan dan handlingnya pun ya sama aja. Menyetir Yaris Cross gasoline ini memang sama menyenangkannya dengan yang hybrid. Feedback dari setir yang baik serta bobotnya yang berisi membuat feel berkendara yang terasa sporty.
Lalu bantingannya seperti yang hybrid. Mobil ini terasa dituning di tengah-tengah antara Hyundai Creta dan Honda HR-V. Shocknya masih tergolong empuk untuk meredam jalan. Tapi juga ada feel kakunya saat kita bawa menikung. Khasnya Toyota lah. Rasanya mobil ini diplot sebagai mobil yang all round atau diset pas buat segala kondisi. Lanjut teman-teman, sekarang kita bahas mesinnya. Kami sih terkagum dengan mesin hybridnya Toyota yang bisa membuat mobilnya itu efisien sekali penggunaan bahan bakarnya. Tapi yang gasoline ini tidak serta-merta membuatnya jadi ya layak ditinggalkan gitu. Karena menurut kami teman-teman, mesin gasoline atau mesin ICE murni itu tanpa bantuan hybrid memang terasa lebih natural ketika dipakai di luar kota yang bebas hambatan kayak gini nih. Apalagi hadirnya pedal shift di sini membuat kita lebih fleksibel kalau mau salip-salip. Dan iya, itu terasa menyenangkan dan feel-nya lagi-lagi harus dibilang tuh lebih natural, lebih asik buat kita-kita yang mencari sensasi berkendara layaknya mobil yang selama ini kita tahu. Tapi kalau kita bicara soal mobil kekinian atau futuristis yang kalian mungkin lebih berani untuk bermain step ahead gitu ya, kalian berani maju masuk ke dunia yang baru, ya tentu yang hybrid pun tidak salah untuk dipilih. Tapi ya menurut kami teman-teman, gasoline ini tetap nggak salah untuk dipilih juga karena feel-nya lebih natural. Kata kunci yang dapat menggambarkan karakter berkendara mobil ini adalah natural. Yes, menyetir mobil ini tuh terasa murni, dan bagi kita yang masih belum bisa move on ke era elektrifikasi, feel kayak gini jelas lebih nikmat. Begitu pedal gas diinjak, raungan mesinnya terasa khas, dan tenaganya pun keluar apa adanya, tanpa bantuan tenaga listrik. Cuma untuk tarikan bawahnya, harus diakui yang hybrid lebih responsif berkat dorongan motor listriknya. Di sisi lain, hadirnya transmisi yang cekatan dan pedal shift membuat kita lebih percaya diri ketika menanjak hingga menyalip. Di tarikan tengah ke atas, mobil ini secara umum lebih asik dibanding yang hybrid dan membuat kita lebih percaya diri karena raungan mesinnya lebih pas dengan tenaganya yang dikeluarkan. Iya, memang yang Toyota Yaris Cross Hybrid hasil pengetesan kami ke rute luar kota ataupun dalam kota itu memang irit banget. Keluar kota sekalipun ke jalan tol yang notabene lebih banyak menggunakan bensinnya gitu ya, tetap yang hybrid itu lebih irit dibandingkan yang gasoline. Tapi menurut kami segmentasinya jelas teman-teman. Kalau kalian memang mengincar mobil yang untuk harian, untuk efisiensi bahan bakar yang lebih gitu ya, pengen nyari yang irit, jelas yang hybrid layak dipertimbangkan. Tapi kalau kalian masih suka rasa berkendara yang natural, rasa berkendara yang khas mesin bakar, yang gasoline ini pun tidak salah untuk dipilih karena mesinnya baik, respon tenaganya asik, ditarikan bawah, tengah juga kuat karena torsinya besar, sehingga ya why not memilih yang gasoline. Memang yang hybrid lebih irit, tapi yang gasoline ini juga nggak boros-boros amat kok. Yaris Cross ini pakai mesin 2 NRVE yang sama kayak Veloz. Tapi dengan bodi yang lebih kompak, hasil tes kami menunjukkan mobil ini bisa lebih irit di rute dalam kota. Kami tes dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, Yaris Cross gasoline ini bisa meraih angka 16,1 km per liter. Sedangkan di rute tol, saat dites rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa dapat di angka 19,6 km per liter. Not bad kan? Meski demikian teman-teman, dari tadi kami udah jelasin kelebihan dan kekurangannya, beberapa mungkin kalian bisa langsung notice gitu ya. Tapi biar lebih runut, biar lebih gampang kalian mencerna informasinya, sebelum kalian beli mobil ini, kalian perlu tahu ini dia kelebihan dan kekurangan dari Toyota Yaris Cross yang gasoline. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
Toyota Yaris Cross Gasoline ternyata sama menariknya dengan versi yang hybrid. Plot kedua mobil ini rasanya jelas. Hybrid lebih piawai dan efisien untuk rute perkotaan. Sedangkan si gasoline ini terasa natural dan menyenangkan untuk kita-kita yang hobi keluar kota atau bermain di rute bebas hambatan. Nah teman-teman, itu tadi ulasan kami soal Toyota Yaris Cross yang gasoline ini. Menurut kalian mobil ini layak dipertimbangkan, apalagi kalau kalian cari mobil yang punya feel berkendara lebih natural nih. Menurut kami demikian teman-teman. Setidaknya pengetahuan kali ini melengkapi, jadinya ada yang hybrid, ada yang gasoline, tinggal kalian pilih kira-kira lebih baik yang mana nih. Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.